Dokter nih, kan ada dua versi tuh, ada tim lahiran normal atau yang penting sehat. Saya salah seorang yang ngambil lahiran normal dok. Jadi ibu kapanpun kehamilannya, ibu normal boleh. Tapi 36 minggu saya putuskan. Gitu. Ya dok. Jadi hamil mau SC 2 kali, 3 kali, mau ini lahir normal nggak apa-apa. Kita dukung aja dia untuk lahir normal karena kita tidak boleh ibu mau nih nggak bisa nih. Ini. Jangan divonis dulu. Jangan divonis dulu. Harusnya suami Indonesia ya bapak Indonesia harusnya sangat berperan nih sama ibu-ibu hamil ya sama istrinya karena apa yang dinantikan oleh itu mereka adalah penantian mereka berdua kan. Jadi dia harus support secara emosi, support secara tenaga dan juga support secara finansial dong pastinya. Support emosi seperti apa dok? Dari pengalaman dokter, tantangan paling umum yang bikin ibu hamil nggak enjoy itu apa sih? Tantangan yang paling umum, jadi gini, kalau menurut saya tantangan itu biasanya berawal dari keluhan. Ya kan, dari keluhan, dari overthinking, ya kan, sesuatu yang belum terjadi tapi sudah dia pikirkan gitu ya. Terus satu lagi biasanya tantangan itu tanpa dukungan. Ya, dukungan. Jadi yang pertama tuh kalau misalnya dia banyak keluhan, misalnya baru hamil pertama kali, muntah-muntah terus dok, muntah bisa sehari 10 kali, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Dr. Kornadi bicara seputar kesehatan dan tema-tema penting di kehidupan. Assalamualaikum Dr. Iqbal. Waalaikumsalam. Luar biasa hari ini Dr. Avicenna Muhammad Iqbal SPOG Mars. Dokter silakan perkenalkan diri, praktek di mana dan sekarang kegiatan yang paling menghabiskan waktu apa saja selain praktek. Silakan dok. Oke, terima kasih Dr. Kornadi atas kesempatannya. Nama saya Dr. Avicenna Muhammad Iqbal, SPOG Mars. Saat ini saya tugas di RSUD Cibinong dok. Terus di Rumah Sakit Asalam dan juga Rumah Sakit Simpangan Depok. Asalam mah ini ya sebagai rumah sendiri dok. Rumah sendiri. Jadi tiap hari di Asalam nih berarti praktek. Setiap hari di Asalam dokter. Iya. Baik. Kalau kesibukan lain selain praktek, olahraga dan istirahat dok. Sekalian ngantar anak dan istri ya. Iya. Dokter, saya panggilnya Iqbal. Dok. Dokter Iqbal. Sengaja saya angkat dan undang Dokter Iqbal karena memang pembahasan tentang angka kematian ibu dan angka kematian bayi khususnya di Bogor tahun 2024 kemarin sekitar 800 kasus kematian bayi yang baru lahir dan itu menjadi kasus tertinggi di Jawa Barat. Dan hari ini kita berbicara dengan tema yang ringan sih dok, tapi berharap bisa menjadi edukasi yang baik. Hamil sehat dan enjoy saat melahirkan. Baik dokter, dok banyak yang bilang kehamilan itu seperti perjalanan roller coaster, seru tapi penuh dengan tantangan. Benar nggak sih dok? Dan gimana pendapat dokter Iqbal? Ya jadi kehamilan seperti roller coaster ya dok. Ya ada benarnya juga ya dok ya, karena namanya hamil pasti ada perubahan dari segi wanita ya kan. Pertama dari fisik ya, lalu dari mental, psikis ya. Jadi dari fisik tentu ada perubahan nih dok. Dia perubahan dari bentuk ya kan, jadi makin gede. Terus udah gitu juga banyak keluhan ya kan, dari fisiknya keluhan. Jadi kadang-kadang jadi berpengaruh terhadap mentalnya. Jadi kadang-kadang mind blowing tuh, mind swing tuh ya kan. Jadi kadang-kadang senang ya kan, kadang-kadang kesel ya. Jadi banyak senangnya banyak keselnya. Ada kesel dan senangnya pasti dok, pasti ada ya, karena ini kan sesuatu yang diharapkan dan dinantikan kan. Jadi makanya perjalanannya seperti roller coaster gitu. Jadi kadang-kadang di atas seru, geram ya, seram ya, tapi bahagia. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu sih dok. Kalau itu dari sisi wanitanya, pasti dari sisi bapak-bapaknya, suaminya juga sangat berperan ya.
harusnya suami Indonesia, ya bapak Indonesia harusnya sangat berperan nih sama ibu-ibu hamil, ya sama istrinya, karena apa yang dinantikan oleh itu mereka adalah penantian mereka berdua kan. Jadi dia harus support tuh, support secara emosi, support secara tenaga, dan juga support secara finansial dong pastinya. Support emosi seperti apa, Dok? Ya, yang pertama ngedengerin. Oh, ngedengerin dong. Jadi jangan aduh Pak, aku capek nih, sakit. Kamu ini aja ngomong aja, ngeluh terus. Jangan ya. Kenapa mah didengerin? Karena sebenarnya wanita itu kan selalu benar dong. Ya, kita laki-laki hanya mendengarkan aja. Sepakat itu sebetulnya. Jadi support mental, support tenaga. Nah itu gimana maksudnya? Kalau support tenaga kan tentu ketika kehamilan, lagi trimester pertama nih dok. Jadi pada trimester pertama memang tidak disarankan untuk ibu hamil bekerja terlalu berat. Sehingga ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang diambil alih sama bapak. Ya kalau misalnya kadang-kadang kan gini dok, kalau ibu-ibu tuh kalau misalnya angkat galon, kalau nggak ada bapaknya dia bisa angkat galon. Tapi begitu ada bapaknya langsung minta sama bapaknya. Nah sekarang tetap ibu mau ada bapak ada nggak ada bapak harus tunggu bapaknya. Dan terakhir support finansial ya udah pasti itu pasti. Karena kehamilan itu kan 9 bulan dok. Nggak boleh nih ya dok, tidak boleh pasangan hamil tidak mempersiapkan finansial secara baik selama 9 bulan. Dia harus tahu kapan besaran yang harus disiapkan sampai dengan kehamilan, sampai dengan persalinan. Baik nanti dia mau asuransi, mau pakai BPJS. Oh, jadi itu udah masuk dalam planning suami. Sudah. Dan itu bukan di trimester akhir, Dok. Baru siap-siap. Ya, tapi di trimester awal dari siapin. Anak saya bulan Juni, berarti nanti lahiran di Desember Januari. Nah, disiapkan nih. Nanti saya di sana mau ngapain? Udah nyicil ya. Nyicil dok dari sekarang. Baik, luar biasa ya dok. Jadi bukan disiapkan, wah menjelang lahir nyari duit kemana gitu. Jangan. Tulet dok. Oh, artinya itu terlambat, tapi kan kalau begitu harus mapan dong finansialnya. Tidak harus mapan sih dok. Tidak harus mapan. Karena kita harus percaya. Kita harus percaya dan yakin bahwa rezeki anak itu bukan kita yang nyari. Kita harus percaya itu dulu. Rezeki itu udah Allah yang ngasih, Tuhan yang ngasih. Jadi kita tinggal mempersiapkannya. Nggak mungkin, misalnya, mohon maaf, misalnya dengan bapak-bapak perokok, misalnya ya, 9 bulan jangan ngerokok dok. Oh nggak usah ngerokok tuh, nggak usah ngerokok, istirahat rokok. Kita bisa dia nabung buat lahiran. Nabung ya 30.000 per hari, misalnya kan, sebulan udah 900.000 1 juta. Sebulan 1 juta. 9 bulan udah 9 juta berlahir. Sudah bisa. Luar biasa itu ya. Jadi apa aja masih bisa kita hemat, masih bisa kita lakukan untuk persiapan lahiran nanti. Jadi buat bapak-bapak jangan lupa support mental, tenaga dan finansial. Baik dokter. Menurut dokter Iqbal, apa sih definisi kehamilan sehat itu dan kenapa sih penting banget buat disadari sejak awal? Kehamilan sehat. Jadi sebenarnya kehamilan sehat itu WHO sendiri sudah pernah ngeluarin definisinya dong. Kehamilan sehat itu berarti sehat secara fisik, secara mental, secara sosial bagi ibu sama janin selama kehamilan dok. Dan itu bukan hanya soal berpenyakit atau tidak gitu. Jadi mentalnya, fisiknya, sosialnya. Jadi sosial tuh bisa dari finansial, dari hubungan antara keluarga, tetangga, terus udah suami. Nah, itu yang membangun kehamilan bisa menjadi nyaman, enjoy gitu, dan sehat. Sehat fisik, sehat ininya berarti tensinya normal, terus berat badannya naik tidak berlebihan sesuai bulannya dan tidak ada keluhan-keluhan yang sesak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu penting buat disadari dan mungkin orang perlu tahu tuh definisinya hamil sehat gitu dok. Jadi sehat fisik, sehat mental dan sehat secara sosial. Jadi kalau
Jangan sampai begitu hamil malah narik diri ya. Ya, jangan. Itu hamil di luar ini kali, di luar rencana. Takut ya, Dok. Tapi betul, Dok. Iya, jangan sampai, Dok. Dok, kalau dari pengalaman dokter, tantangan paling umum yang bikin ibu hamil nggak enjoy itu apa sih? Tantangan yang paling umum, jadi gini, kalau menurut saya, tantangan itu biasanya berawal dari keluhan. Ya. Ya kan, dari keluhan, dari overthinking, ya kan, sesuatu yang belum terjadi tapi sudah dia pikirkan gitu ya. Terus satu lagi biasanya tantangan itu tanpa dukungan. Ya, dukungan. Jadi yang pertama tuh kalau misalnya dia banyak keluhan, misalnya baru hamil pertama kali, muntah-muntah terus, Dok. Muntah bisa sehari 10 kali, ya, mau makan susah. Lihat suaminya enek lagi. Lihat suaminya enek, ya kan. Pinginnya dibeliin cireng misalnya, dibeliin makanan-makanan yang nggak sehat, malahan menambah keluhan dia. Terus yang kedua, dia overthinking tentang masalah ke depan. Aduh, gimana ya nanti anakku, nih makannya gimana ya? Kok saya dibilangnya perutnya kecil, ya kan? Jadi karena mungkin ada omongan dari orang gitu yang dia pikirkan terlalu dalam. Kok kamu ini udah 6 bulan kok masih kecil-kecil aja. Jangan-jangan ambil anggur lagi. Nah, kayak gitu, Dok. Nah, itu kadang-kadang gitu banyak orang-orang jahat di sana yang nggak tahu bahwa omongannya dia itu menyakiti mental seseorang. Jadi kekhawatiran berlebihan sama minim dukungan itu yang membuat kekurang enjoyan ibu-ibu. Kalau dari dukungan udah pasti tadi dibicarakan. Baik, Dok, kalau dari sisi apa sih yang sebetulnya ibu hamil dan keluarga, suami istri, keluarga kecil atau keluarga yang sudah punya anak 2, 3 yang harus disiapkan sebelum dia masuk ke saat hamil itu, saat melahirkan juga nanti? Ya, jadi kan tadi kita sudah bilang bahwa kehamilan yang sehat ya, Dok. Berarti kehamilan sehat itu tidak direncanakan ketika dia sedang hamil. Ya, tapi sebelum hamil nih. Jadi misalnya yang belum punya anak. Jadi penting nih, jangan direncanakan saat hamil. Hamil. Sebelum hamil. Sebelum hamil sudah direncanakan. Iya, jadi yang mau hamil itu orang yang sehat. Iya. Orang yang sehat secara fisik, secara mental, dan secara sosial, baru hamil. Nah, itu akan lebih enjoy itu menghadapi kehamilannya. Gitu. Jadi disiapkan secara fisiknya, dia tidak boleh sakit, ya kan. Kalau misalnya dia punya hipertensi atau ada penyakit diabetes, ada penyakit yang lain, rutin kontrol dulu, diperbaiki agar stabil terlebih dahulu. Bukan berarti orang hipertensi nggak boleh hamil, Dok. Boleh, tapi terkontrol. Iya. Tadi, Dok, kalau tadi kan dokter bilang ibu-ibu hamil itu swing mood ya. Nah, itu supaya moodnya ibu-ibu itu stabil dan cenderungnya di mood yang baik aja, itu gimana sih? Ininya tipsnya. Saya tuh selalu bilang sama pasien-pasien saya, kalau misalnya ibu hamil, Anda tuh harus self-awareness dulu. Sadar diri. Sadar diri saya hamil. Ya kan? Saya tuh hamil. Saya tuh berbeda dengan yang lain. Saya tidak bisa menyamakan diri saya sebelum hamil. Ya, dia merasa misalnya, kok saya cepet capek. Kemarin saya nggak capek-capek banget. Jadi kesel. Ya kan? Saya menginginkan sesuatu karena mungkin perasaannya dia pengen dibeliin ini, pengen dibeliin itu. Padahal sebelumnya tidak pernah. Nah, harus pertama sadar diri dulu bahwa saya hamil. Lalu yang kedua, bahwa semua itu bisa selesai, bahwa semua itu bisa resolve, ya. Dan yang ketiga, bahwa kita harus punya tempat untuk mencurahkan apa isi hati kita, baik kepada pasangan, ya, atau kepada Tuhan. Iya. Kepada Tuhan, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sholat misalnya, terus kepada pasangan kita, atau mungkin kalau misalnya nggak pasangan kita, bisa sahabat, atau mungkin bisa sama dokter, Dok, ya kan, sama dokter kandungannya untuk cerita tentang keluhan-keluhan dia, gitu. Jadi harus ada tempat keluar. Di saat menanggung beban yang demikian panjang 9 bulan, di tengah kondisi yang tidak stabil itu memang perlu curhat ya. Nah, jangan sampai nih kan, kalau suami kan betul tadi mendengar kan, mendengar terus
ya idealnya kan ya mendengar dengan lebih banyak, menyediakan waktu. Nanti suaminya bilang sibuk. Nah ini yang terjadi kan malah curhat di medsos nih. Aduh. Nah itu gimana tuh? Sebenarnya kalau misalnya ibu hamil, sebenarnya bukan ibu hamil aja ya dok, semuanya ketika misalnya dia mencurahkan di medsos itu ada dua mata sisi ya. Jadi yang pertama ada memang yang memberikan nasihat yang baik, tapi yang nggak banyak juga yang memberikan nasihat yang banyak buruk yang gitu. mencari peluang juga. Betul, gitu. Jadi menurut saya memang sebaiknya kalau memang ada masalah beritahukan kepada orang-orang yang dipercaya dok sebelum dimunculkan di medsos gitu. Jadi jangan sampailah keluar. Jadi kalau sudah keluar berarti tidak ada tempat curhat. Itu intinya kan. Maka jadilah suami sebagai tempat curhat. Betul, betul dok. Jadilah teman pasangan ya. Betul. Baik dok. Kalau dari sisi suami nih dok, dia pengen support kan tadi, support fisik, support tenaga, support finance. Kalau dari sisi dan pengalaman dokter sering nasihati yang paling dirasakan dan dibutuhkan oleh istri terhadap kehadiran suami itu support apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau misalnya saya ngerasain bahwa ketika istri yang sedang hamil dengan suaminya, ya pertama kehadiran dok. Oh kehadiran. Pasti kehadirannya dia. Saya banyak merasakan misalnya orang yang didampingi terus, dia akan lebih tenang dok. Oke. Ya kan, lebih tenang. Kontrol selalu ada sama suami, ya kan. Setiap mau lahiran suami mendampingi, ya. Malah sekarang di Asalam dok, kita boleh ngajak suami untuk ikut SC dok. Oke, luar biasa dong ini. Jadi ini istri, suami sudah di dalam di ruang OK. Buat apa? Buat menenangkan istri. Karena banyak permintaan dok. Dok nanti saya di ruang operasi gimana ya dok? Suami saya ikut gak? Nah, jadi kehadiran dok. Sebenarnya dengan hadir aja dia sudah tenang. Apalagi ya kalau misalnya bisa memberikan nasihat yang baik, ya kan, terus membantu pekerjaan rumah, ya kan, mengambil alih dan sebagainya. Jangan sampai udah makin gede hamilnya tetap aja pekerjaan rumah yang nggak kelar-kelar itu. Benar. Baik dok, ini mitos atau fakta dok kalau ibu hamil harus makan untuk 2 orang? Sebenarnya mitos ya dok. Kalau bisa dikatakan mitos itu mitos. Sebenarnya bukan untuk makan 2 orang, tapi untuk meningkatkan nutrisi yang dia santap itu 2 kali lebih banyak gitu. Jadi proteinnya ya kan, terus ada asam yang terkandung dari kan kita kebutuhan ibu hamil itu kan asam folat, zat besi, protein, kalsium, mineral ya. Nah itu yang dibutuhkan lebih banyak. Jadi nanti ibu tuh makannya bukan misalnya makan nasi telur, makan nasi goreng, nggak bisa dok. Tapi udah isi piringku, ya kan? Jadi diisi piringnya dengan protein, sayuran, buah-buahan. Nah itu dok sebenarnya yang paling dipentingkan. Jadi agar bukan makan untuk 2 orang, 2 porsi, bukan 2 porsi. Makannya yang lebih bergizi. Betul. Untuk kehadiran si ibu hati. Benar sekali. Jadi pola makan yang dokter sarankan buat ibu hamil sesuai dengan usia kandungannya gimana dok? Kalau misalnya sesuai dengan usia kandungannya, sebenarnya makan tuh sama aja dok. Makan tuh nggak ada berbeda. Nah, targetnya itu adalah kenaikan berat badan minimal 1 kilo per bulan. Gampangnya. 1 kilo per bulan? Gampangnya dok ya. Tanpa melihat IMT nih dok. Karena kalau lihat IMT nanti ada beda-beda nih naiknya berat badan. Tapi targetnya adalah 1 kilo per bulan. Nah, jadi minimal 9 kilo kan dok? Kebanyakan mah lebih dari 1 kilo tuh rata-rata, bisa 2 kilo. Ya tidak apa-apa dok, asal memang dalam jalan waktu yang tepat berat badannya ya. Terus biasanya kalau trimester 1 dia itu kan makannya mual muntah tuh dok. Jadi makannya harus sering. Gitu. Tapi kalau udah trimester 2, trimester 3 itu tetap 3 kali makan dengan 2 kali makan snack. Gitu. Jadi 2 kali makan snack bisa dari buah, bisa dari protein gitu. Jadi kalau trimester 1 kalau ibu hamilnya sering muntah, sering nggak mau makan, ngelihat makanannya aja udah enak, berarti dia jangan sampai tidak ada yang masuk gitu. Betul, ya. Jadi walaupun begitu dipaksa aja sedikit-sedikit tapi lebih sering. Ya. Oke, jadi
jadi targetnya tadi 1 kilo per bulan minimal 1 kilo, ya. Minimal. Ya. Oh, minimal. Dan ini dok, terkait dengan gizi ini juga biasanya ibu hamil tuh sering kali anemia tuh. Betul. Kenapa tuh dok? Jadi di Indonesia penelitiannya memang hampir 50% ibu hamil itu anemia dok. Jadi sekarang program pemerintah dari dulu nih dok, pemerintah ada program pemberian tablet tambah darah. Jadi setiap ANC itu harus diberikan tablet tambah darah. Karena memang dari penelitian seperti itu. Karena kebutuhan untuk ibu hamil tinggi untuk ferrum, zat besi. Gitu. Nah, di sini butuh asupan dari nutrisi dan juga tablet tambah darah. Jadi anemia ini juga penting banget ya dok. Sementara Indonesia orang targetnya dengan Indonesia emas, makin berat nih kalau makin banyak anemia ya. Betul dok. Apalagi hubungannya dengan stunting. Benar. Jadi anemia sendiri salah satu resikonya terjadi adalah stunting. Stunting itu berarti pertumbuhan janinnya terhambat dok. Nutrisi dari ibu ke janin berkurang. Yang kedua bisa faktor resiko perdarahan. Perdarahan sebelum melahirkan maupun perdarahan setelah melahirkan. Itu bisa menjadi faktor resiko dari anemia itu sendiri. Jadi saran dokter untuk ibu-ibu supaya tidak terjadi anemia defisiensi besi ini khususnya apa dok? Ya, yang pertama makan. Jangan lupa makan. Makan yang bernutrisi dok. Dengan cakupan protein yang baik. Ya kan berarti makan daging, makan tahu, tempe. Jadi protein kan ada hewani sama nabati dok tuh dimakan. Terus ada sayuran dimakan, buah makan. Kalau bisa tambah susu. Jadi 4 sehat 5 sempurna kalau zaman dulu ya dok ya. Terus udah gitu, yang kedua dipastikan untuk menambah dengan tambahan tablet tambah darah. Jadi tablet tambah darah wajib ya? Wajib banget. Baik dok, kalau misalnya nih ibu hamil pengen ngopi, ngeteh, gimana dok? Boleh nggak? Sebenarnya kalau misalnya ngopi ngeteh tuh boleh-boleh aja dok. Karena memang penelitiannya ada target miligram sebenarnya untuk per hari sampai 200 lah. Tapi anggap aja satu gelas kopi sehari itu masih diperkenankan. Cuman permasalahannya kadang-kadang yang kita bikin kopinya tuh kopi instan dok. Itu jadi masalah tuh. Menjadi masalah. Kopi instan. Jadi tidak recommended ya? Nggak recommended. Atau misalnya kopi kekinian, kopi boba, ya. Jadi sebenarnya itu bukan kopi dok. Sebenarnya itu gula, gula dikasih flavor kopi gitu. Jadi sebaiknya memang kalau misalnya kopi ya kopi beneran, coffee bean. Yang biji kopi yang di grill ya, di grill terus sudah gitu kita ini, atau memang sudah ada sediaannya di ini kan sudah ada tuh yang bubuk, nah itu boleh silakan. Jadi secara prinsip ibu hamil boleh ngopi kalau nggak ada keluhan. Nggak ada keluhan nggak apa-apa. Keluhan mahnya kambuh, bisa berdebar, nggak bisa tidur. Jadi ya buat ibu-ibu hamil ya kalau mau ngopi, mau ngeteh boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, asal jangan berlebihan ya dok. Pagi, siang, malam kopi, karena mungkin kan banyak juga ibu hamil pekerja kan dok, yang sudah biasa kalau nggak ngopi kayaknya nggak bisa bangun gitu. Kayaknya nggak bisa kerja gitu. Dokter, kalau olahraga yang recommended sesuai dengan usia kehamilan, olahraga trimester 1 apa, olahraga trimester kedua kan banyak juga tuh ibu-ibu, wah saya takut mau olahraga nanti keguguran lagi. Nah sebenarnya olahraga diperkenankan dok, trimester 1, 2, 3 itu diperkenankan, tidak ada masalah. Yang paling mudah bisa dilakukan adalah relaksasi. Relaksasi. Ya yoga bisa dilakukan trimester 1, 2, dan 3. Berarti bisa dicontohin ini yoga. Bisa dicontoh. Terus yang kedua apa namanya kok relaksasi? Stretching. Stretching di rumah itu bisa dilakukan semester 1, 2, dan 3. Terus jalan kaki. Mungkin trimester 1 waktunya jangan terlalu lama, 5 menit, 10 menit jalan kaki. Nanti trimester 3 sudah tuh 30 menit karena mempersiapkan untuk persalinan. Terus udah gitu bisa juga senam hamil dok. Tapi biasanya senam hamil itu dilakukan di atas 20 minggu. Nah itu bisa dilakukan biasa di klinik-klinik, BPM itu ada. Ataupun yoga tadi yang saya bilang tadi. Nah ada juga yang berenang dok.
Oh, berenang boleh. Ya, boleh berenang, tapi Kalau bisa. kalau bisa. Kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa jangan. Nanti tenggelam, nanti ini lagi jadi masalah lagi. Cuman kadang-kadang kalau berenang saya suka memperhatikan bahwa naik turunnya itu yang mungkin jadi masalah. Oke. Karena kan naiknya terjun terus udah gitu, turunnya terjun terus naiknya Naik pakai tangga ya. Itu mungkin yang harus dihindari. Kalau mau memang kolam renangnya punya tangga menuju ke bawah. Iya, betul. Baik dok, kalau ibu hamil itu kan terutama trimester 1 tuh, kenapa sih sering banget enak mual? Iya dok, karena dipengaruhi oleh hormon. HCG-nya kan tinggi. Tapi kan ada yang mual, ada yang enggak. Nah, memang betul kadar adaptasi antara satu ibu hamil dengan ibu hamil yang lain itu kan berbeda dok. Iya. Kemungkinan mualnya masih ada. Kemungkinan mualnya ada, tapi dengan orang yang memang sudah punya riwayat dispepsia sebelumnya, ya, ketika dia hamil, dia akan lebih mual dan muntah. Oke. Gitu. Karena akan berpengaruh terhadap asam lambung. Sebelumnya sudah punya ya. Nah, kalau misalnya ibu-ibu hamil gitu, senantiasa begitu pagi bangun enak mual, gitu lihat suami enak mual, apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, yang tadi saya dulu awareness ya. Memang kita harus sadar. Aduh aku mual, aku enak nih. Ya. Yang pertama boleh dengan cara minum dulu. Oke, minum. Minum. Ya. Hangat dingin nih. Minum hangat. Ya minum hangat atau bisa minum itu dok, jahe. Ya minum jahe. Kalau bisa, kalau misalnya memang udah parah banget, sediakan obat. Obat untuk anti mual. Oke. Tapi kalau itu kan nggak bisa dihindari soalnya dok. Anti mual mah apa aja bisa berarti? Memang disarankan bisa apa saja. Tapi kalau misalnya sudah berat, biasanya pemberiannya obat ondansetron biasanya kita berikan. Kalau trimester 1 sudah mulai teratasi, masuk trimester 2 keluhan mual biasanya mulai berkurang. Ya kan? Nah, terus apa sih yang di trimester 2 harus diwaspadai supaya ibu-ibu juga hati-hati itu? Sebenarnya trimester 1, trimester 2, trimester 3 itu hampir sama yang harus diwaspadai. Cuman mungkin yang mualnya lebih dominan di trimester 1. Kalau trimester 2 kita waspadai pertama keluhan perdarahan dong. Perdarahan ya. Perdarahan, terus keluar cairan dari dalam vagina, ya kan? Bisa ada jaringan atau cairan, ya itu kita harus tahu. Nah, membedakan nanti dengan keputihan dok, karena orang hamil itu sekret vaginanya lebih banyak. Jadi nanti akan tricky nih, ibu hamil ini cairan vagina atau keputihan. Terus udah gitu keluhan-keluhan yang lain dok. Nah, saya sih sangat menyarankan sekali ibu-ibu itu yang hamil punya buku ANC dok. Apalagi ANC yang 2024 sekarang. ANC dan buku harian kali ya? Ya, sekarang buku ANC 2024 itu seperti buku harian. Jadi kayak birth plan. Ya, jadi si ibunya ikut serta. Jadi dia ada 100 halaman. Nanti itu yang diisi sama ibunya. Nah, keluhannya nanti ada tuh keluhannya. Batuk, demam, terus nyeri perut. Ya kan? Suka nyeri perut tuh. Nyeri perut. Terus udah gitu nyeri pinggang. Nah, itu ada daftar checklist. Malah itu mingguan dong. Jadi hal-hal itu bisa diprediksi dan bisa diperhatikan sama ibu hamil. Jika itu keluhannya hadir, nah barulah sebaiknya kontrol. Nah itu trimester 1, 2. Nah kalau trimester 3 kan biasanya deg-degan nih. Deg-degannya kenapa? Wah mau lahiran nih. Apa aja itu checklist yang harus disiapkan ibu-ibu? Tanda, saya udah mau masuk nih. Kira-kira apa ya tanda-tanda yang harus diwaspadai ini buat ibu hamil? Ya, nah saya balik lagi dok. Jadi yang tadi ibu hamil harus punya buku ANC. Ya, nah kenapa? Karena di situ ada edukasi. Tanda-tanda melahirkan. Tanda-tanda melahirkan itu yang pertama nyeri perut, nyeri kontraksi, mulas-mulas yang berlangsung sering dan teratur. Jadi harus sering dan teratur. Ditambah dengan keluarnya lendir darah. Jadi kalau misalnya lendir darah udah keluar, udah mulai tanda persalinan tuh dok. Tambah dengan kencang-kencang teratur. Jadi sejam itu. Kencang di perut nih? Yes.
Jadi mulus-mulusnya itu bisa 1 jam itu bisa 6 kali. Nah itu udah mulai teratur tuh. Nah terus gitu. Nah itu siapkan untuk pergi ke tenaga kesehatan, ke dokter untuk memeriksakan apakah ada pembukaan atau tidak. Lalu sebelum itu terjadi, nah 1 bulan kita tuh ada pemeriksaan trimester 3 dok. Yes. 32 minggu sampai 36 minggu itu wajib diperiksa oleh dokter. Ya, diperiksa oleh dokter. Apa aja yang diperiksa? Pertama, pemeriksaan fisik. Ya, tanda vital dulu diperiksa. Itu 3236 ya? 3236 itu wajib. Iya. 3236 itu wajib tanda vital, tensi, nadi, suhu pernapasan, ya SpO2, terus keluhan pemeriksaan fisik head to toe. Nah, diperiksa ya. Terus udah gitu yang ketiga pemeriksaan laboratorium. Yang keempat pemeriksaan USG. Yang kelima itu nanti menentukan ibunya akan dilahirkan secara apa. Oh ini ibu bisa normal nih. Ya. Oh ini ibu nggak bisa, ini harus SC gitu. Oh ibu ini kayaknya bayinya besar, boleh normal, tapi ada persiapan kemungkinan untuk lahir berbantu, misalnya di vakum atau diinduksi dan lain sebagainya. Nah selain itu ibu juga mempersiapkan ada 1 halaman dok, mempersiapkan persalinan. Nah itu 1 halaman itu harus diisi, ditandatangani oleh ibu, bapak, sama tenaga kesehatannya dok. Nah, jadi ada 3 nih yang tanda tangan. Jadi persiapan, mau lahiran di mana, ya kan? Mau sama siapa? Ya kan? Misalnya ke rumah sakit A, ke rumah sakit A Salam nih, kan dokternya banyak, dokter obstetrik. Oh, mau dokter mana? Dokter siapa? Dokter Iqbal misalnya. Ya, atau misalnya dia pingin di fase 1, misalnya di Insani nih, mau lahiran. Oh, sama bidan ini. Nah, kalau misalnya tidak bisa dilahirkan secara normal di Insani misalnya, berarti saya harus dirujuk nih ke Asalam. Nah, jadi dia harus sudah menentukan. Lalu transportasi, ini juga penting dok, karena kadang-kadang ibu kan tidak tahu kapan dia merasa kenceng-kenceng. Jadi disiapkan. Takutnya dia kenceng-kenceng saat suaminya lagi kerja. Ini alhamdulillah sih ya, kalau persiap transportasi mah setiap desa udah ada mobil desa siaga. Harapannya seperti itu dok. Jadi dia harus lapor tuh sama desa. Nah yang terakhir yang juga lebih penting adalah mempersiapkan donor. Darah ya berarti. Darah. Jadi ibu hamil itu sudah diperiksa donor golongan darah di trimester pertama dok. Nah di periksa donor darah golongan pertama itu, nah nanti ketika itu dia disuruh mencari siapa saudara-saudaranya. Takutnya apa? Takutnya bank darahnya habis darahnya, ya kan? PMI-nya habis darahnya. Jadi keluarga tersebut ada 3 orang minimal dibawa ke sana untuk diperiksakan, untuk didonor jika memang membutuhkan darah yang cepat. Jadi pada usia kehamilan 32 sampai 36 minggu harus diperiksakan ke dokter kandungan. Sebaiknya begitu. USG berarti nih. Benar. Jadi diperiksa pemeriksaan fisik head to toe. Di situ ketahuan tuh, oh ini bisa lahir normal, oh ini bisa harus SC, oh ini harus lahir di rumah sakit, oh ini harus bisa lahir di FKTP, oh ini bisa sama bidan. Jadi di situ sebenarnya kan sudah tergambarkan detail ya. Nah, ini juga penting buat kita mungkin Dokter Iqbal ya, sama buat tenaga kesehatan, buat ibu hamil, buat keluarga juga, bahwa ini masa kritis nih untuk menentukan langkah selanjutnya ya kan. Jadi harus ada kelainan sudah bisa jelas terdeteksi dan lain sebagainya, dan itu dipastikan mampu berperan sih untuk mengurangi angka kematian ibu dan kematian bayi ya. Termasuk juga itu tadi transport, berarti dia harus melapor ke bidan desa, harus disiapkan dan lain sebagainya. Termasuk juga donor ya. Jadi itu terkait dengan pemeriksaan ini sebenarnya ada FKTP, Paskes 1, ada Paskes lanjutan. Kalau di kita kan sebenarnya harus diperiksa ke dokter pada usia kandungan berapa, harus di USG ada usia kandungan berapa, itu ada arahan nggak dok? Atau sesuai dengan aturan? Sebenarnya sekarang Kemenkes itu menyarankan 6 kali dok. Jadi 2 kali trimester pertama, 2 kali trimester kedua, 2 kali trimester ketiga. Itu saran. Yang wajibnya? Sebenarnya wajib USG. Wajib USG. Sebenarnya gini, untuk pemeriksaan ANC itu 6 kali dok. 6 kali dengan 2 kali USG, jadi 8. Jadi trimester 1 2 kali,
trimester 2 1 kali, trimester 3-nya 3 kali sebenarnya. Ditambah 2 kali USG di trimester 1, Dok. Trimester 1 dan trimester 3. Ya, trimester 1 di bawah 12 minggu, sama trimester 3 tadi 32 sampai 36 minggu. Oke. Sebaiknya 8 ini tercukupi, Dok, gitu. Supaya mengurangi angka kematian ibu dan kematian bayi. Jelas. Jadi pengalaman saya dengan angka kematian ibu bahwa hampir 90% lah. Itu ANC itu masalahnya di ANC. Masalah di ANC. Jadi pasien ANC-nya cuma 1 kali. Tapi 1 kali itu pada saat dia mendapat masalah. Itu. Jadi ANC-nya ketika dia ada masalah, misalnya dia datang dengan perdarahan, ya kan? Atau datang dengan kejang, gitu. Jadi ini sebagai informasi cukup penting ya, bahwa angka kejadian kematian ibu dan bayi itu rata-rata karena permasalahan ANC yang tidak. Salah satunya. Ya, salah satunya. Tapi menentukan banget. Menentukan banget. Karena ANC yang tidak sesuai dengan standarnya, yang 6 kali dan 8 kali ya. Dengan apalagi dengan 1 USG trimester 1 dan 1 USG di trimester 3 di 32 sampai 36. Karena kita tuh pada ANC itu, Dok, sekarang kemarin itu saya bersama tim POGI itu kan melatih 101 dokter. Di Kabupaten Bogor. Jadi seluruh puskesmas di Kabupaten Bogor. Di sini juga kan dulu sebelumnya ya. Dilatih untuk pelatihan USG dan ANC dasar. Jadi dokter-dokter itu dipersiapkan untuk menentukan dan men-screening. Tapi kalau misalnya pasien yang nggak datang, nggak ada, ya kita nggak tahu yang di-screening siapa. Dan kadang-kadang ada pasien-pasien yang memang tidak mau, Dok, dibawa ke rumah sakit tuh nggak mau. Pokoknya mau sama ini aja, apa tuh? Paraji. Atau sama bidannya. Jadi saya ada pasien tuh bidan. Apapun dokter, yang terjadi, pokoknya saya mau sama bidan aja gitu. Dokter, ini minta tolong saya, ini pasiennya tinggi banget tensinya, tapi nggak mau dirujuk, Dok. Gimana, Dok? Dia sudah saya suruh ke rumah sakit, tapi apa yang terjadi? Dia kejang, dibawanya ke puskesmas. Tanda tangan lagi, apapun yang terjadi saya lahiran di sini. Nah, itu dia, jangan sampai seperti itu. Alhamdulillahnya selamat. Tapi kan maksudnya kita nggak bisa bermain di wilayah itu, Dok. Iya. Baik, Dok, itu yang penting banget ini, bahwa peran ANC sangat penting dan menentukan untuk menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi, termasuk USG yang tadi ya, trimester 1 dan trimester 3. Baik, Dok, itu terkait dengan ANC, terkait dengan persiapan melahirkan, checklistnya juga sudah ya. Nah, kalau pertanyaan berikutnya nih, Dok, kenapa sih sebagian ibu hamil tuh gampang banget cepet capek, emosian? Normal tuh, Dok? Normal aja. Jadi bukan normal ya, biasa terjadi. Karena dipengaruhi banyak faktor ya. Kalau misalnya emosian kan pertama karena hormonal yang berubah, dia emosian. Cepat capek karena perubahan dari fisik ya, terus dilatasi pembuluh darah ya, sehingga ketika beraktivitas dia akan lebih cepat capek. Khususnya di atas 32 minggu tuh, Dok. Di atas 28 minggu sudah mulai ya. Sudah mulai. Jadi cepat jalan sedikit capek ya kan. Tidur miring kiri, miring kanan susah. Karena apa? Karena dia sudah besar. Jadi kadang-kadang kalau misalnya presentasinya bokong, malahan kepalanya kan di ulu hati ini. Nah, di atas. Tambah nyodok. Kadang-kadang sesek. Tapi kalau kepalanya di bawah, keluhannya berubah. Nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan karena dia nyodok-nyodok tulang panggul sehingga nyeri bagian panggulnya. Jadi keluhan itu biasa terjadi ya. Tapi harapannya saya semoga ibu hamil bisa menyikapi dengan baik ya, Dok. Bisa enjoy ya. Bisa enjoy. Termasuk enjoynya menyikapi dengan stretch mark yang ada ini, terus kaki bengkak, susah tidur karena itu tadi ya. Yes. Tapi kalau misalnya stretch mark itu kan karena pelebaran kulit ya, Dok. Jadi insya Allah itu bisa diobati, bisa dengan lotion, dengan mandi yang teratur, menjaga dehidrasi, jangan sampai dehidrasi. Berarti itu bisa
balik lagi dok seperti normal. Bisa saja untuk kembali seperti normal. Tapi mahal ya ngobatinya. Enggak sih dok, maksudnya agak rutin aja dok. Nanti ada obat-obat tertentu, salep bisa untuk mengobati hal tersebut. Kan nanti anak pertama balik lagi, anak kedua gitu lagi. Betul. Gitu ya. Tapi bisa sembuh ya? Bisa. Dan kan kalau misalnya dia berolahraga, menjaga dehidrasi, memakai lotion-lotion yang disarankan. Ibu-ibu kan masalah besar tuh. Waduh, kenapa jadi begini? Iya, betul dok. Tapi itu bisa diobati. Bisa diobatin ya dok? Ya. Dok, kalau ibu punya riwayat hipertensi, diabetes itu apa yang harus dijaga, disiapin? Ya, jadi memang sebenarnya nggak ideal seorang ibu yang hipertensi dengan diabetes, dengan penyakit jantung ya dengan penyakit lah untuk melakukan kehamilan karena ada 2 faktor dok. Kehamilannya bisa memperberat keluhannya atau keluhannya tersebut bisa memperberat kehamilannya. Nah untuk hipertensi dan DM ini kedua-duanya berpengaruh dok. Hipertensinya memperberat kehamilannya, kehamilannya juga memperberat hipertensinya. Jadi kalau misalnya sekarang itu kan angka kematian ibu terbanyak itu karena preeklamsia dok, karena kejang. Nah sebenarnya untuk ANC yang baik itu di trimester 1 dan trimester 2 di bawah 20 minggu kita ada screening preeklamsia dok. Udah bisa dideteksi ya? Sudah bisa dideteksi. Nah ketika sudah kita deteksi dia resikonya sedang sampai berat, itu kita bisa kasih nutrisi tambahan dok. Kita bisa kasih aspilet ya atau aspilet ya dok, sama kasih kalsium. Aspiletnya dosisnya disarankan tuh sampai 150 gram sampai 200 gram dok. Nah kalau kalsiumnya itu 100 mg. Jadi 2 tablet. Itu kita sudah kasih dari saat kita mendiagnosis pasien tersebut menderita menderita hipertensi atau resiko sedang atau berat. Kita berikan sampai 1 bulan sebelum kelahiran. Ya. Terus kalau misalnya DM, ya memang tidak ideal juga karena DM juga salah satunya faktor bisa menyebabkan preeklamsia. Dan juga DM itu bisa menyebabkan dede bayinya jadi besar. Atau pada saat lahiran dede bayinya glukosanya malah rendah. Dan salah satu penyebab sudden death dok. Ya jadi dia hamil, jalan, tiba-tiba gerakan janin nggak berasa. Oh iya, itu sering juga itu. Itu salah satu dari faktor hipoglikemi. Yes, betul dok. Baik dok, jadi ini tadi kan ANC 1, 2 udah bisa mendeteksi ini kemungkinan preeklamsi, ini kemungkinan ada kejadian hipertensi dan lain sebagainya. Jadi udah bisa dideteksi dan diterapi langsung ya. Betul. Udah otomatis itu kemungkinan kejadian angka kematian ibu dan kematian bayi itu juga bisa harapannya begitu. Jadi lagi-lagi balik ke ANC yang clear ya, yang teratur, yang rajin dan dari kehamilan sehat dok. Ya. Jadi awal bahwa yang hamil itu kalau bisa orang sehat. Kan nggak semuanya. Ya betul. Kalau gitu dok. Ya. Jadi berarti kalau gitu dari sebelum nikah dong. Betul. Pranikahnya ya cari yang sehat-sehat aja gitu. Iya. Tapi kalau misalnya memang kan tadi saya bilang kalau tidak ideal, maka ANC pilihannya. ANC lebih teratur, betul, lebih terjadwal dan lebih aware lah terutama ibu-ibu. Betul sekali ya. Jadi memang apapun ceritanya, suka nggak suka, mau tidak mau ANC harus lebih clear, lebih teratur, lebih terjadwal dengan baik dan untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan tadi, termasuk angka kematian ibu dan angka kematian baik. Baik dok, kalau dokter nih, kan ada 2 versi tuh, ada tim lahiran normal atau yang penting sehat. Saya salah seorang yang ngambil lahiran normal dok. Jadi ibu kapanpun kehamilannya, ibu normal boleh. Tapi 36 minggu saya putuskan. Gitu. Ya dok. Jadi hamil mau SC 2 kali, 3 kali, mau ini lahir normal nggak apa-apa. Kita dukung aja dia untuk lahir normal karena kita tidak boleh ibu mah nih nggak bisa nih ini. Jangan divonis dulu. Jangan divonis dulu. Ya kan? Kita masih baru riwayat SC masih 5 tahun yang lalu baru kontrol baru 3 bulan. Wah ibu ini SC lagi nih nggak bisa ini.
Jadi tunggu dulu sampai 36 minggu. Tunggu. Nah, 36 minggu baru kita kasih. Bu, kita itu, ibu tidak boleh nih lahir normal. Lintang misalnya, posisi lintang. Nggak bisa normal. Ya kan? Langsung direncanakan sama kita. Ya kan? Nah, ibu ini nggak bisa normal. Maka, ibu harus dioperasi SC. Targetnya, bukan ibu lahir normal atau lahir SC, Bu. Targetnya ibu sehat, bayi sehat. Jangan sampai ibu lahir normal. Wah, saya lahir normal. Ya kan? Tapi anaknya dinicu. Ya kan? Kan berabe juga dok. Gitu ya. Saya kayak kemarin kejadian pasien. Sudah lewat waktu dok. Air ketubannya sudah sedikit saya USG. Ya. Bu lahiran sekarang. Dia nggak mau. Nggak datang. Besok saya udah rencanakan SC besok dok. Nggak datang. Akhirnya datang ke bidan. Bidannya nelfon saya. Dok, ini gimana nih dok? Kok nggak mau di ini? Nah, sudah lewat waktu. Lahirnya apa? Air ketubannya kental, hijau. Aduh, kasihan. Akhirnya apa? Anaknya dirawat. Gitu. Jadi maksud saya tidak boleh memaksakan. Jadi kita tetap rasional ya dok ya. Rasional. Jadi tidak boleh memaksakan harus normal, harus SC enggak. Yang kalau sesuai indikasi. Sesuai indikasi. Betul. Tapi dokter lebih prepare normal sampai dulu. nanti 36 minggu saya putuskan. Ya. Berdasarkan pemeriksaan. Iya. Jadi jangan sampai nanti juga cita-citanya udah di ini, jadi kan nanti nggak enjoy. Cita-citanya tanggal 17 Agustus SC. Gitu. Boleh dok, boleh. Ini kayaknya rame nih dok, 17 Agustus. Baik dok, kalau hypnobreathing terus gentle breathing itu menurut dokter gimana? Sebenarnya nggak ada masalah. Itu kan sebenarnya apa ya dok? Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk memperlancar proses persalinan? Kalau hypnobirthing itu kan dia ada bisa dari hypnobirthing self hypnobirthing atau misalnya dengan orang lain. Nah biasanya kadang-kadang memang kalau ada pasien dengan kecemasan yang lebih tinggi dok, memang disarankan untuk hypnobirthing. Kan gampang dok, cari hypnobirthing di YouTube aja, ya setel dok, dan dia posisi duduk enak sambil mendengarkan sambil tutup mata. Dia akan terkoneksi, dia akan lebih rileks gitu. Nah kalau misalnya birth plan gentle birth itu sama juga dok. Jadi gimana caranya hamil dengan cara gentle, ya tata cara saja. Lalu kalau birth plan itu maksudnya adalah dia merencanakan kehamilannya. Saya ya tadi dok, saya mau anak saya SC gini, 17 Agustus. Ya gitu, saya mau SC. Saya mau normal, ya. Jadi saya sekarang kepada ibu hamil saya tidak memaksakan bahwa dia harus normal, dia harus SC, dia harus apa tidak. Gimana cara dia menyikapi kehamilannya dengan baik? Nah kita sebagai dokter meluruskan, sebagai tenaga kesehatan meluruskan, Bu, ibu kondisinya seperti ini, harus begini, gitu. Ya itu tugasnya kita sebenarnya sebagai tenaga kesehatan. Baik dok, kalau ini kan kita udah ngomong hamil sehat, terus proses melahirkan. Kalau bisa kasih satu pesan untuk semua ibu hamil yang sedang cemas, saya lahirnya gimana nanti? Ada pesan yang menenangkan nggak dok buat mereka? Kalau saya semua itu kembali sama yang ngasih dok. Hamil itu terjadi bukan karena usaha Anda berdua, tapi memang pemberian hadiah dari Allah SWT. Jadi ketika Anda cemas, kembali lagi, ya sadar diri bahwa Anda hamil, diberikan tanggung jawab oleh Allah SWT. Serahkan sama Allah, berdoa, banyak doanya, banyak hadis-hadis untuk meringankan kecemasan. Dibaca, ya dengan beristighfar, dengan berzikir, itu untuk meringankan kecemasannya. Selain itu juga kita harus punya yang tadi dok. Ada suami, tempat curhat, tempat berbagi, atau mungkin keluarga yang lain, orang tua, ya kan, dimana saya sangat yakin bahwa doa orang tua kepada anak itu tidak terputus, dok. Nah, jadi memang manfaatkan si nenek nih, calon nenek nih, untuk mendoakan dia juga, gitu, sehingga kehamilannya berjalan. Jangan sampai neneknya bilang,
kamu aja belum selesai, ini udah ngasih cucu lagi. Jangan sampai dok. Nanti juga ada juga cerita, dok ini gimana sih dok, hamil terus nih dok, saya terus ketiban terus, dia mau kerja dok, saya yang ngurus di rumah. Nah itu jangan juga seperti itu, kasihan neneknya. Baik dok, pesan dokter terakhir buat suami, buat ibu hamil supaya hamilnya sehat dan enjoy saat melahirkan. Jadi pesan saya buat ibu hamil, ketika hamil atau sebelum hamil dipersiapkan dengan matang. Lalu sadar diri, kalau sebelum hamil memantaskan diri. Memantaskan diri, pasangan itu memantaskan diri, saya mau hamil. Berarti dia harus memantaskan diri untuk sebagai ibu dan sebagai bapak. Ketika sudah hamil, dia harus sadar diri bahwa dia adalah sedang mengalami kehamilan. Nah, dia harus belajar, dia harus tahu, dia harus memprogram kehamilannya selama 9 bulan itu seperti apa. Jangan sampai hanya mengikuti aja. Jadi harus tahu makan. Mengalir aja. Iya. Kayak ikutin air mengalir aja gitu. Nggak boleh. Jadi harus tahu makannya, harus tahu istirahatnya, harus tahu aktivitasnya. Jadi harus tahu, dia harus tahu semuanya, baik suami maupun istri. Jadi jangan sampai yang hamil istri, yang tahu hamilnya itu istrinya aja dok. Suami juga harus tahu gitu, bahwa istri saya harus makan, bahwa istri saya harus olahraga, istri saya harus kontrol, saya harus minum vitamin. Nah itu suami juga harus bantu dan nyiapkan. Betul sekali. Dan harapan terakhir bahwa lingkungan sekitar itu mendukung, jangan suka ngomong macem-macem gitu ya, jangan suka apa nih kalau misalnya orang zaman sekarang tuh julid ya dok. Ya tadi yang saya bilang dok, kok masih 6 bulan kok urus banget. Iya, ya seperti itu dan lain sebagainya. Baik, kalau pesan untuk tenaga kesehatan mulai dari bidan, dokter, dan termasuk juga sejawat dokter kandungan dalam upaya kita untuk menciptakan kehamilan yang sehat dan melahirkan yang enjoy ini. Ya, jadi menurut saya untuk tenaga kesehatan sekarang ini sudah berubah dok, paradigmanya. Jadi kalau dulu misalnya dokter waktu koas, kita zaman koas, kalau misalnya ibu melahirkan tuh, ayo ibu, semangat, dan bu, gitu. Mungkin ngalamin seperti itu nggak dok? Ya kan? Tapi kalau sekarang nggak. Ya insya Allah sekarang tuh kalau sekarang lahiran di TikTok dok. Ya. Nah jadi sekarang itu menumbuhkan empati. Menumbuhkan empati, terus udah gitu tidak yang tadi saya bilang tidak julid ya. Terus udah gitu yang ketiga memberikan edukasi yang benar. Edukasi yang benar ya. Jadi ketika misalnya memang keinginan ibu hamil tidak sesuai dengan yang benar, harus diluruskan gitu. Yang keempat dengan cara-cara yang baik. Ya, dengan cara-cara yang baik. Ya, insya Allah karena ini para pejuang kesehatan dok. Mereka yang di lini depan, mereka sudah menurut saya dari bidan, dari tenakes, dari dokter objin, baik pribadi maupun profesi, himpunan itu sudah melakukan yang sebisa mungkin untuk untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi ya. Tapi ya semoga ini selalu ada tantangan ke depan dok. Tantangan semoga para tenakes ini bisa menghadapi tantangan ke depan untuk menurunkan AKI AKB. Baik Dr. Iqbal, terima kasih atas kehadirannya dalam podcast kita bicara tentang kehamilan yang sehat, yang udah luar biasa, termasuk juga melahirkan yang enjoy, yang tidak tersiksa dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan bagian usaha yang kita lakukan ini ikut menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, khususnya di Kabupaten Bogor. Baik dok, terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Alhamdulillah.